ada yang ngetok kaca. Kaca yang tadi? Kaca yang tadi. Tek, tek gitu. Lah saya bangun, melek. Pas saya melek begini, itu di kaca itu jendela ada yang ngintip Bang. Ini, sebelah. Jadi muka doang sebelah, ininya putih, ini ketutupan rambut. Pas belokan juga pelan. Pas itu di pohon bambu itu Bang, ada lagi Bang itu sosok yang tadi. Yang dipilah tadi? Ada lagi. Yang saya lihat ada lagi. Saya begini ya kan sambil jalan, saya ngeliat begini, ada lagi Bang diri di pohon bambu itu, sama banget sama kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bersama gue Viko Fugara. Seperti biasa nih, malam kali ini gue udah kedatangan narasumber lagi yang ingin berbagi kisah horornya ketika beliau sedang berlibur ke sebuah villa di daerah Cisarua. Yaudah, langsung aja di sebelah gue udah ada Mbak Uci. Selamat malam Mbak Uci. Selamat malam Bang. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Di sana ke villa tahun berapa Mbak? Itu sekitar tahun 2020. 2020? Iya. Oke. Ke sana itu sama keluarga atau sama teman? Sama keluarga, sama mertua, sama keluarga. Rame berapa orang tuh kira-kira? Wah banyak ya Bang. Banyak ya? Iya, kami aja di sini aja dari keluarga saya udah 3, dari mertua, dari tante saya banyak. Oke. Nah di villanya itu di daerah Cisarua ya? Iya, Cisarua. Nah, tepatnya tahu nggak sih maksudnya di mananya gitu? Kalau lokasinya nama villanya saya lupa ya. Oke. Ya, tapi yang pasti itu dari rumah sakit Dokter Gunawan. Dari Dokter Gunawan itu ke sana lagi Bang. Ke daerah situ lah ya? Iya, daerah situ. Pokoknya nggak jauh dari situ. Oke. Nah villa ini 2 lantai apa 1 lantai sih? 2? Iya, maksudnya atas, bawah sama atas. Gede tapi? Gede. Oke, berapa kamar tuh di situ? Di atas 4, di bawah 4. Ada ini juga untuk biliar juga, kolam renang, dan untuk parkir motor atau mobil gitu. Besar. Ada kolamnya ya? Iya, kolam renang. Oke. Nah di situ kan ada pengalaman horor Mbak ya? Iya, banyak. Nah yang ngalamin Mbak doang atau ada yang lain sih Mbak yang ngalamin? Enggak saya doang, sekeluarga. Sekeluarga? Berarti ngerasain semua tuh ya? Iya, ngerasain semua. Oke. Yaudah nih, bagi kalian yang penasaran dengan ceritanya Mbak Uci, tonton terus sampai habis, jangan skip-skip. Dan bagi kalian nih, gue mau ngingetin, yang punya cerita atau pengalaman horor pribadinya, yang pengen berbagi kisahnya di Kisah Tengah Malam, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan satu lagi nih, gue mau ngingetin, bagi kalian yang udah nonton tapi belum subscribe, klik tombol subscribe sekarang agar kita makin semangat memberikan asupan-asupan horor ke kalian. Yaudah, nggak usah lama-lama lagi. Kisah Tengah Malam dimulai. Jadi pada tahun 2020 ini kami sekeluarga ini ada 3 ya, saya, anak saya, sama suami saya. Ya. Nah, jadi kami ini merayakan liburan tahun baru. Ya. Jadi dari mertua juga mengundang saya untuk ke villa. Kita nginep di villa yuk, katanya gitu. Ya kata saya, ayo, ya kan? Setelah itu saya bilang, itu kita nginep nggak di sana di villa tuh, nginep berapa hari, kan saya nanya dulu. Kata dia, ya sekitar 3 hari. Ya udah tapi dari pihak keluarga saya itu inginnya bareng, jadi maunya bareng-bareng rame. Saya bilang, saya nggak bisa bareng, mungkin saya menyusul. Nah setelah mertua saya tuh sekitar sore, mertua saya tuh kesananya sore, jadi nyampe sana malam. Nah, saya paginya, besoknya dong, pas saya sama suami saya ke sana, ya kan, naik bis. Setelah dalam perjalanan itu hujan, Bang. Hujan. Memang agak ini juga ya, karena macet di jalan, karena liburan. Pas udah sampai sana, saya bilang begini, wah, besar banget nih, villa, gitu. Soalnya saya baru pertama kali ke villa besar gitu.
Wah besar banget nih, kata saya. Pas saya masuk, kayaknya nggak enak aja gitu, udah nggak enak gitu. Nah pas udah saya ke dalam gitu, saya simpan baju ya, baju salin saya ya kan, bawa-bawaan saya yang dari rumah. Kata mertua saya, taruh aja di atas, kamu kamarnya di atas. Katanya jangan di sini. Itu bang semuanya kumpul di bawah, nggak ada yang di atas. Nggak ada yang ke atas? Nggak ada satupun, di bawah semua. Padahal di atas tuh kamar ada 4. Ada 4 kamar, ada kamar mandi juga ya. Kata saya gini, kenapa nggak di atas aja? Kenapa di bawah semua nih ngumpul? Tapi nggak ngomong apa-apa. Cuma diem, nggak apa-apa katanya. Kayak ada yang disembunyiin gitu bang. Saya nggak curiga gitu ya. Pas saya taruh barang-barang saya ke atas, di kamar itu kayak beda aja rasanya gitu. Auranya ya? Iya auranya beda banget. Saya ngelihat sekeliling, di bawah kolam renang kan bang. Kolam renang, saya ngeliat ke samping lagi. Itu rumah penduduk. Jadi bukan semuanya villa. Karena ini kan villa keluarga. Keluarga dari suami saya. Akhirnya pas saya taruh barang-barang, sekitar jam nyampenya itu sekitar saya tuh siang bang. Jadi siang saya berangkat pagi kan. Saya naruh barang, ya. Emang saya nggak ada rasa curiga begitu ya, aneh-aneh. Cuma kayaknya gimana gitu. Pas udah maghrib ini bang, pada sholat maghrib. Karena kita kan berhubung mukena itu nggak bawa semua ya, jadi gantian gitu. Ntar gantian dulu deh. Yaudah, jadi mertua saya dulu sama saudara saya sholat. Lalu saya ntar belakangan sholat, saya nunggu mukena. Pas saya mau sholat tuh ke kamar mandi tuh, kayak ada bunyi gitu bang. Di kamar. Di kamar? Iya, di kamar yang saya tempatin itu. Kayak bunyi kertek gitu bang. Kayak bunyi kertek. Pas saya cek ke kamar, itu nggak ada apa-apa. Nggak ada. Sedangkan posisi orang itu semuanya ada di bawah. Lagi pada sholat berjamaah. Ya saya tuh di atas. Di atas lagi ngudu. Mau sholat gantian. Mungkin perasaan saya aja ya kan. Perasaan saya aja. Pas udah ke bawah itu, udah saya lanjut sholat kan. Sekitar jam berapa ya? Jam 11. Sekitar jam 11 saya tidur di situ. Karena mungkin lelah juga ya bang ya, karena lelah juga. Tapi ini saya sebagian tuh di bawah tuh belum ada yang tidur, yang laki-lakinya. Kayak saya ngantuk tidur, akhirnya kita tidur semua. Anak saya udah tidur, saya udah tidur, dan suami saya udah tidur. Nggak taunya pas saya tidur itu terbangun itu jam 1 bang. Jam 1 malam bisa kebangun. Pas lagi tidur itu kayak ada yang kayak ada yang ngegubrak tuh bang, lompat dari kasur, dari bawah ke kasur? Dari bawah ke kasur, bruk gitu kasur. Lalu saya melek dong gini. Lalu suami saya melek, apaan tuh? Kata saya, apa? Gak tahu. Saya lihat ke samping saya, anak saya tidur pules. Terus apa itu yang bunyi? Yang gubrak itu, berasa banget itu kasur. Kalau kasur spring bed kan gitu ya, membel. Apa itu ya? Nah bangun. Buka pintu, nggak ada apa-apa. Dimatiin lagi lampu. Pas saya mau tidur lagi, di jendela itu ada terbang. Set! Terbang bang. Dari luar? Dari luar jendela. Pas saya lihat itu jendelanya nggak ditutup sama hordengnya. Karena sih lupa. Nggak nutup itu jendela. Sama hordeng nggak ditutup. Pas lewat begitu, astagfirullahaladzim, apa itu? Pas saya lihat, terbang bang putih ngelewat. Saya langsung tutup jendela, ya kan, nutup hordeng. Itu nutup hordeng itu nggak semuanya. Jadi saya set gitu aja, asal tutup aja. Saya tidur lagi dong. Sekitar jam berapa gitu, ada yang ngetok kaca. Kaca yang tadi? Kaca yang tadi. Tek, tek gitu. Lah saya bangun, melek. Pas saya melek begini, itu di kaca itu jendela ada yang ngintip bang. Ini sebelah. Jadi muka doang sebelah, ininya putih, ini ketutupan rambut. Ketutupan rambut begini, jadi ngintip jendela itu. Karena si hordeng itu tidak ditutup sepenuhnya. Saya kaget. Astagfirullahaladzim, apa itu?
Saya langsung nyalain. Pas saya lihat begini, nggak ada apa-apa. Itu dari jarak jendela ke bawah itu jauh banget. Namanya tingkat besar kan. Jadi di bawah itu genteng. Jadi kayak jurang gini kan. Jadi bukan jalan umum gitu, bukan. Dari situ saya nggak tidur, Bang. Saya kepikiran, saya takut. Aduh, apa itu ya? Apa itu? Putih kayak ngintip begitu. Saya nggak bisa tidur. Saya merem-meremin, nggak bisa merem juga. Akhirnya lama-lama tidur juga tuh, saya tidur. Karena mungkin saya lelah juga ya, tidur melek gitu. Pas paginya itu, saya tanya sama mertua saya, kejadian semalam. Mah, semalam itu aku ngelihat itu, kayak kuntilanak terbang gitu di jendela. Ah, masa sih? Nggak percaya, awalnya tuh mertua saya nggak percaya. Ya udah, daripada saya ini kan, mertua saya nggak percaya, akhirnya saya keluar, Bang. Itu sekitar jam 6 pagi. Saya keluar jam 6 pagi cari kopi sama gorengan. Karena emang udah lama suasana kampung, saya kangen ya sama suasana kampung. Jadi saya keluar mau nyari kopi, nah yang warung satu lagi ini belum buka. Masih tutup. Saya pindah ke warung lain. Pas di warung lain saya jalan ke samping itu gerbang. Jadi gerbang itu besar, Bang. Gerbang itu besar, jadi mobil itu 10 muat, Bang. Muat, luas. Luas ya? Iya, karena saking megah gitu ya. Setelah saya jalan ke samping, itu ada kuburan, Bang. Di belakang itu ada kuburan. Kuburan. Saya pikir kuburan 1, 2. Pas saya lihat lagi lebih jelas, ternyata kuburannya banyak, Bang. Bukan 1, bukan 2. Saya liatin, ini kuburan 1, 2. Pas lihat ke sana ini kuburan semua, Bang. Mana pagi-pagi kan iseng juga ya, Bang ya. Saya jalan sambil udara dingin ya. Aduh, mana warung jauh banget. Mau ke rumah penduduk jauh. Nah, akhirnya sampai tuh, Bang, di situ. Di rumah penduduk. Ada warung, udah buka. Saya bilang gini, Pak, ada kopi? Nggak ada, di sini saya nggak jual kopi. Kalau jual kopi di depan, Bu, katanya. Di sini mah paling jualnya sabun, katanya ya, sayur. Oh iya ya, saya bilang gitu. Saya kira Bapak jual, ya kan. Saya tanya, Pak, saya mau nanya. Nanya apa, Bu? Itu sebenarnya ini kuburannya, kuburan keluarga apa kuburan umum ya? Nah, siap abang itu bilang, ini kuburan umum. Kuburan umum, bukan keluarga. Emang kenapa, Mbak? Enggak, soalnya saya malam ngalamin itu. Ada yang kuntilanak lewat itu loh. Tapi saya tanya begitu, abangnya diem. Nggak baca ngomong. Dia diem ya. Saya kan curiga. Kok saya tanya, dia diem. Kenapa ya kan? Nggak panjang lebar tuh ya kan. Akhirnya saya balik lagi ke depan. Untuk cari warung kopi. Nah, pas saya ke warung kopi itu udah buka. Saya bilang, Bu, tadi saya kesini, kok masih tutup ya? Iya, Teh, di sini mah saya mah kalau buka jam 6:30, paling ininya jam 7 lah. Mau ngopi? Iya boleh. Nah, sama gorengan itu saya ngopi. Karena suasananya enak banget ya, perkampungan. Orangnya juga ramah-ramah kan. Setelah saya ngopi, saya pengen tahu dong, ada apa nih di daerah sini nih. Saya bilang gini, Teh, saya mau nanya. Di sini itu ada kejadian aneh nggak sih? Itu kuburan keluarga apa kuburan umum? Si teteh itu bilang umum, bukan kuburan keluarga. Emang kenapa? Enggak, kalau boleh saya ngomong nih ya, maaf ya. Saya tuh semalam saya ini lagi nginep di sini di villa ini. Oh, villa di sini ya? Iya, ini villa milik keluarga dari suami saya. Emang kenapa? Kata dia. Enggak, soalnya semalam saya ngelihat sosok itu terbang. Jadi di jendela itu terbang. Sebenarnya ada apa sih, Bu? Saya bilang gitu. Nah, dia menjelaskan. Saya korek-korek, dia menjelaskan. Akhirnya dia terbuka sama saya. Iya, sebenarnya dulu itu ada yang hamil. Jadi meninggal, anaknya itu nggak keluar di dalam perut. Nah, jadi emang begitu. Jadi setiap ada yang ini pasti digentayangin. Begitu. Terus saya kaget. Emang bener, Bu? Bener, katanya begitu. Kan
saya jadi gimana gitu. Jadi saya tahu nih, pas saya udah ngopi, saya pulang ke villa, balik lagi. Pas udah balik lagi, biasa saya kumpul sama saudara saya ngadain liburan gitu ya. Kita makan-makan, kita karaokean. Setelah itu ibu mertua saya bilang, kamu dari mana? Nggak dari luar, habis cari kopi aja. Katanya kamu jangan banyak ngomong orang sini. Katanya mertua saya begitu. Kamu nggak boleh banyak ngomong sama orang sini. Ini kan berhubung ini pila kita keluarga, bukan pila umum yang ininya disewa-sewakan ya. Enggak, saya bilang saya nggak ngomong macam-macam. Mungkin takutnya mungkin mertua saya udah tahu mungkin ya. Tapi dia belum belum ditemui sosok itu. Jadi dia belum ketemu, jadi belum percaya. Nah, maghribnya itu biasa kita sholat berjamaah lagi. Nah, pas saya mau masuk kamar habis sholat maghrib itu, pas mau habis ganti baju gitu ya, itu tuh bang, sisir di meja gerak sendiri bang, gini, ya gitu. Jadi gerak, iya gerak. Saya begini, kok kayak gerak ya? Nah, mungkin perasaan saya aja ya kan, saya lanjut lagi dong. Ambil merhatiin nih, mata saya ke sisir itu. Masa sih? Pas saya ini sedikit, bener bang, gerak sisirnya itu. Astagfirullahaladzim, gerak gitu. Itu kejadian habis maghrib. Saya lihat lagi, tapi nggak gerak. Tadi gerak. Nggak mungkin dong angin yang menggerakin. Nah pas saya habis ngeliat sisir itu, di sini saya panas sih bang, di samping kayak apa gitu, kayak jadi panasnya sebelah gitu. Yang ini nggak panas, di sini saya kayak anget-anget panas gitu di samping saya. Kok panas ya kan, kayak nggak enak gitu. Padahal cuaca dingin, tapi kok panas gitu. Kenapa sih kata saya gitu? Astagfirullahaladzim. Akhirnya saya buru-buru ya kan ke bawah ya kan. Saya lari. Pas udah lari, mertua saya nanya kenapa lari. Itu di atas sisir gerak-gerak. Kata saya, mana? Nah ke atas tuh sama mertua saya. Di sini kejadiannya nih bu. Emang ada. Kata mertua saya, mungkin kamu salah lihat kali. Enggak, aku nggak salah lihat. Ibu mertua saya belum percaya. Nah kami bergadang bikin jagung bakar gitu ya. Nah sekitar udah jam 1 malam, anak tante aku nih umur 9 bulan tidur. Namanya bayi kan udah tidur ya. Itu tiba-tiba bangun bang, bangun. Dia tiba-tiba matanya tuh ke atas begini nih, ke atas. Dia nangis, kayak nggak ada, istilah kata nggak ada angin, nggak ada ujung, langsung. Jadi gitu bang, dia nangis. Kata saya, Dek kenapa? Tuh pada kumpul semua jadinya kan. Dek kenapa? Dia ngeliat ke atas, nangis terus-terusan, tapi nggak ada air matanya bang, kering ininya. Dia nangis kayak orang capek gitu, gimana? Udah capek banget nangis. Padahal lagi tidur anteng, tiba-tiba bangun, airnya sama ibunya dikasih ASI nggak mau, digendong nggak mau, ya kan? Dikasih mainan juga nggak mau, pokoknya biar tenang gimana, nggak mau bang dia. Dia akhirnya ngeberontak, akhirnya dia di bawah, dia sambil ngerangkak di pintu, dia sambil nunjuk-nunjuk, gitu bang, nunjuk-nunjuk pintu depan. Kan ditutup gitu. Kenapa? Jangan, nggak boleh keluar. Ini udah malam, nggak boleh, Dedek nggak boleh keluar. Ini udah malam. Dia nunjuk-nunjuk begitu bang. Kata ibunya, jangan dibukain. Jangan dibukain pintunya, takutnya namanya udah malam kan. Tetep bang, digendong, ngeberontak lagi. Dia jalan lagi ke pintu. Tetep dia nunjuk-nunjuk pintu itu. Entah ada apa di pintu itu bang. Jadi penasaran sama mertua aku nih, ya udah buka, mungkin dia pengen keluar kali. Pas dibuka dia ngerangkang bang ke depan, ke teras itu. Dia nunjukin ke samping itu yang gerbang parkiran. Dia senunjuk-nunjuk gitu. Pas saya lihat itu bang, ada yang putih itu bang diri di gerbang, lagi diri. Dia nunjuk-nunjuk gitu. Saya langsung saya ini teriak bang,
Jadi begini-begini bang, si adenya itu, anak-anak tante saya tuh begini-begini, nunjuk-nunjuk, gini-gini. Lagi, ada apa sih? Dia lihat gitu. Ada apa di sana? Ada apa? Pas dilihat gini, putih bang, lagi diri. Dia lagi diri. Oh, ibunya langsung gendong anaknya, lari ke dalam, tutup pintu, nggak pakai dikunci, jepret langsung. Karena saking paniknya itu, nggak mau lama-lama dulu, langsung masuk ke dalam. Langsung dibacain bang, namanya surat Yasin, Anas, kita baca-baca, tuh masih nangis juga, belum reda. Lama-lama reda bang, dia berhenti nangisnya, alhamdulillah. Jadi udah redaan gitu ya, nggak terlalu ngadat. Astagfirullahaladzim, ada apa dengan Pila ini? Kata mertua saya begitu. Kenapa? Kan saya bilang bu, tadi saya aja itu sisir gerak, sama yang tadi kuntilanak lewat itu, ibu nggak percaya. Akhirnya ibu saya ngeliat sendiri bang, baru di situ dia percaya. Anak itu tidur dikelonin, kita kan nggak tidur dong bang, namanya jadi ngejagain ya kan, yang laki-laki juga ngejagain di depan ya kan, yang ibunya juga nggak bisa tidur, jadi kita menjaga ya kan. Setelah itu aku pindah ke atas tidur. Ya karena udah malam, si Dede kan udah udah tidur. Saya pikir udahlah, nggak ada apa-apa lagi. Nah, kami bertiga ke kamar, ya kan? Pas bertiga ke kamar, itu si itu tuh di kamar mandi, air kamar mandi nyala kayak ada kayak yang mandi gitu bang, mandi kayak suara air mandi gitu, gimana sih ngalir. Yeah. Itu semua kan ada di bawah bang. Nah itu siapa yang suara air itu kamar mandi? Pas saya buka itu nggak ada orang bang. Kosong. Nggak ada orang di bawah, di itu tuh di kamar mandi itu, nggak ada apa-apa. Saya tutup. Terus saya langsung ke kamar. Pas udah ke kamar, nih saya nggak berani. Akhirnya saya mau tidur nggak bisa. Ya udah deh, daripada saya nggak tidur, saya akhirnya diri di pagar itu bang. Jadi di pagar itu, di bawahnya itu kolam renang. Kolam renang lumayan besar ya. Jadi kalau kita lihat kolam renang itu, jadi kita begini bang. Jadi kita lihat ke bawah itu kolam renang, ada pendopo juga. Jadi di samping kolam renang itu ada pendopo. Jadi kita lihat begini. Itu saya sendiri bang, sendiri. Saya soalnya walaupun sebenarnya saya takut ya karena di bawah lebih ini lagi ya serem ya. Lebih serem lagi maksudnya. Ya udah saya di atas. Saya penasaran, kata saya gitu. Pas saya diri begini, ya kan? Di pagar atas itu. Saya ngelihat begini. Itu air bang, air kolam renang kan nggak ada yang make bang. Tenang. Kenapa jadi ada yang, kayak gerak gitu, bergelombang gitu airnya itu. Airnya bergelombang itu, gerak-gerak. Kan nggak ada orang yang berenang. Kenapa bisa gerak? Kata saya gitu. Ya, akhirnya saya masuk ke kamar, tutup pintu. Pas tutup pintu, ada yang ketok pintu. Katanya suami saya. Katanya, kenapa kamu dikunci pintu? Enggak, aku nggak mau keluar. Aku takut, saya minta pulang. Aku minta pulang aja. Itu baru 2 malam bang di situ. Kan 3 malam. Aku minta pulang aja. Aku nggak mau kesini lagi. Sampai sekarang saya nggak mau ke situ lagi. Nggak mau. Kata suami saya, iya memang di sini serem. Angker. Nggak taunya itu kan yang habis lahiran itu, yang jadi kuntilanak itu. Kata warga situ. Setelah saya tidur sama suami saya, tapi kan kita kan emang udah 3 malam. Udah 2 malam. Kita kan emang di situ kan ininya 3 malam. Pas paginya itu kita aktivitas seperti biasalah ya. Kita masak kan. Kita makan bareng. Kita kumpul bareng. Nggak lama tuh kata mertua saya gini, kita nambah aja yuk, jangan 3 malam. Jadi 4 malam di sini. Soalnya kan waktu liburan kita kan seminggu. Jadinya saya bilang, enggak, saya nggak mau. Saya 2 malam aja udah nggak kuat. Tapi ya berhubung mertua saya bilang begitu,
Tapi saya tetap nggak mau Bang. Nggak mau sampai 4 malam itu. 3 malam, itu kan belum 3 malam. Baru 2 malam ya. Nah kan malamnya kan nginep lagi. Masih ada waktu semalam lagi. Pas lagi sekitar jam 11 malam nih Bang. Sekitar jam 11 malam, itu saya ke dapur. Bikin masak ya. Nah, masak Indomie Bang. Saya bawa keluar ke pendopo. Di pendopo itu kan ada kolam renang. Sama anak saya. Nah, di depan villa keluarga saya itu ada villa juga, tapi kosong. Villanya itu kosong. Saya lihat kok gelap. Dari awal kita di situ nggak ada orang, sepi. Akhirnya pas saya lagi makan mie, itu di villa sebelah tuh ada yang begini-gini Bang. Dari atas kan 3 juga, gini-gini. Saya lihat apaan itu begini-gini, tangan kayak gini-gini gitu di villa seberang itu gini-gini. Dari jendela atau dari? Iya dari jendela. Dari jendela sebelah. Iya putih, jadi sosoknya itu putih ya gini. Saya lagi makan mie, saya ngeliat begini Bang. Kata saya, Subhasim, apa itu ya? Pas saya lihat lagi, nggak ada Bang, nggak ada. Saya hilang. Saya tanya sama mertua saya, Bu, itu villa ada orangnya nggak? Nggak ada, kosong. Tapi sosoknya itu sama banget sama yang aku temuin di itu jendela itu yang terbang, kuntilanak itu. Saya lanjut lagi makan. Setelah itu di gerbang itu Bang, gerbang itu gerak sendiri Bang, krek, gerak gitu Bang. Iya, gerak. Kok gerbangnya gerak-gerak? Saya perhatiin, sambil takut ya Bang, saya kan orangnya takut ya. Sambil takut, saya lihat perhatiin, gerak Bang. Tapi nggak ada orang, gerak sendiri isi gerbang itu. Krek gitu. Akhirnya saya lari Bang ke dalam, mie-nya nggak saya bawa Bang, saya tinggalin aja. Saya gimana mau ingat sama makanan saya Bang ya? Saya udah lari aja ngibit ke dalam. Udah, pas ke dalam, kata saudara saya gini, lah bukannya kamu lagi makan? Nggak jadi, di gerbang. Gerak-gerak sendiri. Pas kejadian habis ngelihat yang di sosok itu yang di jendela itu. Nah, gak lama setelah itu ke dapur saya. Pas ke dapur ngambil minum. Itu emang udah malam. Pas lagi ngambil minum, kok tiba-tiba si botol itu pecah Bang. Pecah? Iya, botol air es. Kan di kulkas itu kan, iya pecah sendiri Bang. Nggak saya sentuh, nggak saya apa. Saya ngambilin minumnya yang lain. Pas saya ngambil minum lain, nggak ada di sebelah situ. Tiba pecah Bang. Jadi kan botolnya beletak gini. Kok pecah? Padahal nggak disenggol, nggak ada. Itu botolnya itu tebal, nggak ada retak-retak, nggak ada. Kok pecah? Nah, kata keluarga saya, kenapa itu kok bisa pecah? Nggak tahu. Tiba-tiba pecah sendiri, ngebletek gitu, pecah sendiri. Si air minum itu, padahal air minum itu di situ, kita ngambilnya di sini. Kenapa bisa pecah? Nah, kecuali kalau jatuh, jadi pecah gitu ya, jadi gitu. Ini enggak, pecah sendiri gitu, tiba-tiba petak gitu. Nggak ada Noel juga ya? Nggak ada yang nyenggol, nggak ada apa. Orang saya minumnya bukan di sini, di sebelah sini lagi kan ada kotak minumnya. Pecah, airnya dibersihin tuh, ya kan? Pas dibersihin. Nah, si tutup botolnya itu Bang, si tutup botol yang pecahan itu ngegeser Bang, padahal belum sentuh, baru saya pegang beling yang satu saya bersihin, ngegeser gitu. Padahal posisinya itu si botol itu kan posisinya udah saya betulin didiriin gini ya, yang itu dia ngegeser, krek. Lah, kok bisa ngegeser gitu Bang? Nggak disentuh, nggak apa. Kok bisa ngegeser gitu? Saya ini aneh. Udah saya bersihin semuanya, ya kan? Saya lanjut lagi ke kamar, ya. Itu di kamar tuh ada jam Bang. Pas saya mau tidur, saya pakai selimut. Suami saya udah tidur duluan sama anak saya. Pas saya mau ngambil selimut, itu jam tiba-tiba suaranya gede sendiri Bang. Bunyi kayak tok, tok, tok gitu. Nggak normal kayak suara aslinya ini. Tiba-tiba jamnya itu bunyi detak, iya keras sendiri. Wah,
Kenapa ini jamnya? Saya liatin aja bang, kencang bang, bunyi tok tok gitu. Nah saya bangun nih suami saya, itu jam gerak sendiri, bunyi sendiri itu kencang tek tek gitu. Nah pas suami saya bangun mau diambil, berhenti bang, nggak bunyi lagi, nggak bunyi kencang, bunyi jarum jam itu nggak tek tek. Pas mau diambil, iya pas mau diambil berhenti sendiri. Kata saya, kok berhenti sendiri ini? Makin lama makin nggak betah tuh bang saya di situ. Tante saya ke kamar ceritanya. Tante saya ke kamar. Kata dia gini, kamu mau ngemil nggak? Enggak, udah malam, saya mau tidur. Nah, akhirnya kata dia, benar mau tidur, enggak mau ngemil dulu, enggak. Nah, nggak lama dia turun di tangga. Tante saya itu katanya ngeliat saya bang di pendopo, lagi duduk. Tante saya katanya kayak ngeliat saya lagi duduk di pendopo. Padahal saya di kamar bang. Dia turun ke bawah, pas kan lewatin kolam renang tuh. Nah, kok tadi kan di kamar, kok di pendopo gitu. Nah dia balik lagi nggak lama. Katanya begini, sambil ngeliat begini, emang saya di pendopo. Itu kejadian jam 12 malam, pendopo dekat kolam renang. Memang di luar itu nggak ada orang bang, karena udah di dalam semua, di dalam semua. Pas balik lagi, kamu di sini? Lah kan dari tadi saya di sini, saya nggak di mana-mana. Itu tadi barusan saya lihat apaan katanya. Pas ngelewatin pintu dapur itu, saya keluar, mana nggak ada orang. Tadi di situ, katanya sosoknya mirip saya bang katanya, menyerupai saya lagi duduk. Jadi dia madep sono bang gitu, jadi nggak kelihatan muka, jadi saya lagi duduk ngebelakangin dia gitu, duduk diem nih gitu. Kata saya bang, orang saya dari tadi di sini nggak kemana-mana, kan tante tadi ke sini. Dia nggak percaya, orang saya di kamar. Udah tuh akhirnya dia ke bawah bang, dia ke bawah, akhirnya pada tidur semua tuh bang. Sekitar jam 2 malam, saya haus bang, saya mau minum, ke bawah. Saya lapar juga kan. Pas saya mau ke bawah nyari makanan, karena tadi kan diajak ngemil, nggak mau. Pas saya ke bawah mau minum sambil cari cemilan, itu pas saya lihat semuanya udah pada tidur. Ya saya ngambil air minum dong, minum. Nah itu bang, hordeng tuh, hordeng ruang tamu bang. Itunya apa namanya, gerak bang, gerak. Saya liatin, ya kan? Saya liatin, gerak bang. Si tirai hordengnya itu gerak. Saya makin liatin, ya kan? Pas saya buka hordengnya, itu ngintip bang dari jendela sebelah gitu lagi. Dia ngintip bang, jadi dia nggak inian apa namanya? Nggak full ya? Nggak full. Dia maksudnya nangkepnya nggak begini, sekalinya ngelewat tuh yang kemarin tuh bener-bener putih terbang. Pas saya begini, dia ngintip juga. Astagfirullahaladzim, saya langsung tutup hordeng, saya langsung lari. Saya mau ngadu juga, jadi nggak fokus gitu ya. Saya langsung ke kamar aja langsung. Saya langsung ngumpet di bantal begini bang. Kata saya, badan saya besoknya panas bang. Saking ngeliat kayak gitu. Tapi sosoknya sama ya yang di atas? Sama yang tadi. Sama yang tadi. Nah, sekitar jam berapa gitu? Jam 3. Saya bangun lagi bang. 3 subuh ya? Iya. Saya ke kamar mandi Pas ke kamar mandi, kayak apa namanya? Kayak di bawah itu tuh bang. Kan kalau kamar mandi suka ada bayangan tuh. Kalau apa sih? Kalau ada orang bayangan. Di pintu ya? Di pintu kamar mandi kan suka ada orang bayangan. Kalau ada orang itu ada yang bayangan hitam gitu di kamar mandi. Saya mau ke kamar mandi. Saya pikir ada orang dong. Saya pikir, tapi kok nggak ada suara air dari tadi. Nggak ada suara air, ada bayangan doang. Pas saya ketok, tante, ada orang nggak di dalam? Saya bilang gitu. Kagak ada yang nyaut, kagak ada. Jadi di kamar atas itu yang nempatin tidur cuma saya doang. Pas saya doang. Jadi semuanya ngumpul di bawah, nggak ada yang berani tidur di atas. Pas saya buka begini, nggak ada orang, bayangan gitu, kosong. Tadi itu
Tau tadi tuh di kamar mandi bawah itu ada bayangan hitam tuh apa gitu. Kayak ada orang gitu. Kayak ada orang, kayak bayangan orang kita jalan. Di kamar mandi kan ada bayangan kaki gitu ya. Saya besok ngomong, sebenarnya ini di villa kayak ada yang disembunyiin deh. Kayak ada yang disembunyiin deh, Bu. Ada apa ya? Nah ternyata tantenya itu baru ngomong sama saya. Ternyata emang dia tuh kagak mau tidur di atas, Bang. Sengaja, karena takut. Nggak mau gitu. Si tante saya ini nggak mau tidur di atas gitu karena takut. Jadi nggak mau tidur di atas, tidurnya di bawah semua, jadi ngumpul di bawah, padahal kamar banyak, Bang, kamar banyak. Akhirnya besok saya pulang. Kata saya, kita kan rencana mau pulang nih, Bang, mau pulang liburan, kita udah selesai nih. Karena berhubung tadi mertua saya mintanya 4 hari, kan nggak jadi, Bang. Saya nggak mau ya, saya nggak kuat. Itu sekitar jam 5 subuh, kita udah beres-beres ya. Itu udah beres-beres. Pas udah beres-beres begitu, sebenarnya nggak sampai situ aja, Bang. Dalam perjalanan juga, di ini juga. Di perjalanan? Dalam perjalanan. Perjalanan pulang? Iya, ada perjalanan pulang. Karena kan kita nyampenya tuh, kita kan mampir dulu ke Bogor ya kan. Karena di Bogor ada saudara juga saya ya. Akhirnya dalam perjalanan pulang, kita kan bebenah dulu di rumah. Jadi prepare gitu ya. Iniin barang-barang kita biar nggak ada yang ketinggalan nih. Kita lagi siap-siap, ya kan? Itu di pagar yang depan kamar itu, Bang. Itu ada kayak apa sih? Kayak kain putih gitu, Bang. Kain putih? Kain putih, cuma nggak besar, kecil gitu. Kayak kain putih gitu. Kata saya gini, apaan ini ya? Kok putih ya kan? Dikit gitu maksudnya kain putih. Apa ini ya kan? Terus saya taruh aja. Sekarang dari mana kain putih itu, Bang? Saya tanya sama saudara saya, nggak ada yang punya, Bang. Nggak ada. Memang semalam itu juga mama nggak ada, Bang. Kenapa jadi ada kain putih itu? Kita buru-buru arah pulang nih. Kan kita berangkatnya naik bis. Nah kita pulangnya naik mobil pribadi. Jadi ikut sama mertua. Kita nih rombongan ada 4 mobil. Nah pas saya naruh itu tas, barang saya taruh ke kolong tuh. Itu saya nemu kuku. Apa itu? Kuku panjang, Bang. Panjang? Iya, kukunya 1 panjang. Saya pikir kuku palsu. Bukan, deh kukunya aneh gitu kan. Kalau kuku palsu saya tahu ya. Pas saya gini, kukunya tebel, panjang. Saya buang kayak begitu, Bang. Pas saya dibuang itu, pas saya mau keluar lagi, saya nengok, itu kukunya nggak ada, Bang. Kukunya hilang. Padahal itu posisi nggak ada orang. Cuma saya sendiri doang. Baru ini masukin barang. Karena keluarga saya masih di dalam. Belum pada keluar, saya dulu. Memang posisi masih gelap kan. Awalnya habis subuh kan masih gelap. Saya lihat pas kukunya tuh saya taruh di situ. Deket yang saya injakkan kaki itu gitu. Nggak ada, Bang, hilang. Saya cari-cari, saya tenterin. Nggak ada, Bang, hilang. Kukunya itu. Nggak tahu kemana, kata saya. Lah, kuku kemana? Padahal nggak ada orang. Akhirnya saya benah-benah semuanya. Akhirnya keluarga saya ngangkutin barang juga. Naruh di dalam itu, dalam mobil udah. Nah, kata keluarga saya bilang, kamu nyari apa di bawah? Kuku. Saya bilang, nyari kuku. Kuku kamu? Bukan. Kukunya aneh, hilang. Aku bilang gitu. Kok bisa hilang? Kamu salah lihat. Enggak, orang saya megang itu kuku. Kukunya emang bener-bener nggak ada. Pas ditutup semua, ya, pas ditutup, udah tuh arah. Kita udah siap-siap nih. Udah siap kita pulang nih, udah pada naik semua. Pas saya mau ngeliat begini, Bang, ke belakang, itu di jendela atas, ada lagi, Bang, yang ngintip perempuan sosoknya yang sama yang saya lihat itu. Saya lihat, saya bilang, Bu, itu udah pada ini semua, turun semua, udah nggak ada lagi, kan kita udah mau ready nih berangkat. Itu siapa? Saya bilang gitu. Yang mana? Itu di belakang, kata saya. Coba lihat deh, lihat. Tuh, di kamar atas jendela. Coba Ibu lihat. Pas Ibu saya ngelihat, iya bener. Sosok itu ngintip, Bang, di jendela.
Padahal itu kan jendela udah udah ditutup ya, nggak dibuka karena kita udah ini. Ada yang ngintip itu masih ada diri gitu. Jadi di tirai itu, di jendela tirai itu dia diri gitu bang. Nah kita udah dihitung gitu, nggak ada yang ketinggalan, kita udah semua ready. Itu siapa? Kata saya gitu. Pas tante saya mau ngeliat lagi, nggak ada bang, itu hilang. Pas mau nengok itu lagi hilang. Terus saya bilang, oh ya hilang. Udah yuk kita berangkat. Udah tuh, kita pulang. Buka gerbang, pulang, itu kan jalannya masih batu-batu bang. Masih batu-batu, masih kayak terjal-terjal gitu, kayak jalannya nggak bagus deh. Jalannya hancur, masih, ya? iya hancur, masih geruduk. Oh, jalan itu nggak muat 2 mobil bang, 1 mobil doang. Jadi si jalan itu di bawahnya itu dalam lagi bang. Kita harus hati-hati. Kalau nggak hati-hati, kok nanjak turun. Kita harus super hati-hati. Ini banget. Nah di bawahnya itu pohon bambu bang, bambu itu yang di jurang itu bawah. Kita juga jalannya itu mana sempit banget ya. Jadi nggak bisa ngebut. Kita harus jalan juga pelan-pelan. Pas belokan juga pelan-pelan. Pas itu di pohon bambu itu bang, ada lagi bang itu sosok yang tadi. Yang dipilah tadi? Ada lagi. Yang saya lihat ada lagi. Saya begini ya kan sambil jalan. Saya ngeliat begini, ada lagi bang diri di pohon bambu itu, sama banget sama yang kayak gitu. Kok saya diikutin mulu gitu. Dari awal saya di situ nginep sampai saya pulang, masih aja diikutin kata saya. Nah itu perjalanan belum sampai di situ bang, karena mau ke jalan raya itu lumayan jauh. Berarti dalam banget ya? Dalam, karena masih perkampungan. Kita menelusuri lagi. Nah, hampir tuh bang, mobil yang kita kendarai itu hampir mau oleng, karena licin. Jadi si batu itu, ada batu gede itu, jadi namanya jalan masih gelap kan, masih belum terang, jam 7 tuh belum, jadi masih batu tuh gede-gede, kayak banit tuh kayak mau ini bang. Saya mau kayak udah mau ini, kata saya, Subhasim, udah mundur deh kata saya, kita mundur pelan-pelan. Jangan sampai masuk ke dalam jurang itu, jangan bang. Kok kenapa saya nginep di situ jadi apa sih bang? Jadi banyak gangguannya gitu ya? Iya, jadi apa sih jadinya? Aduh, kita nih yang tadinya niat liburan tuh pengen happy, enak, kok jadi begitu? Teror. Jadi diteror gitu. Apa mungkin karena saya nanya tentang yang kuburan tadi bang sama penduduk? Karena penduduk itu kan nggak mau semuanya bercerita sama saya, kayak ada yang disembunyiin. Jadi nggak mau terbuka sama saya bang. Jadi hanya orang yang warung yang depan ini doang yang ngomong sama saya, yang terbuka. Karena saya pengen tahu sebenarnya ada apa nih. Soalnya saya sering banget, hampir tiap malam deh saya diteror gitu di villa itu. Memang ya, itu villa tuh. Jadi villa itu nggak disewakan ke orang lain, hanya untuk keluarga. Jadi nggak setiap hari kita nginep. Jadi kalau acara tahun baru, acara kita arisan, nih kan, pas hari itu memang acara tahun baru. Pas udah di jalan itu tuh bang, bisa akhirnya bang, si mobil itu diarahin bang. Alhamdulillahnya nggak ke bawah itu bang. Akhirnya kita dalam perjalanan itu lumayan nih bang ya, butuh berapa inilah, kurang lebih setengah jam lah, karena masuk ke dalam. Jauh juga berarti. Jauh. Ke dalam ya. Pas saya mau arah turun ke bawah itu, terus jalan. Kayak ada yang lewat bang, tapi kayak ada yang mau nyebrang, kayak orang mau nyebrang. Tapi pas berhenti nggak ada orangnya, nggak ada. Jadi ada yang mau ngelewat gitu. Tapi pas kata saya gini, berhenti tuh, aduh ada orang tuh mau lewat kayaknya deh, kayak orang mau lewat gitu, perempuan sih bilang gitu. Nah pas si mobil itu berhenti, nggak ada bang, tiba-tiba kita udah berhenti, nggak ada orang gitu, tiba-tiba kayak set gitu, jalannya cepat gitu bang, kayak kan kalau kita kan kalau jalan pelan gitu bang, kalau dia nggak kayak set gitu bang, orang itu kemana ya? Tapi supirnya ngeliat supirnya? Supirnya ngeliat, makanya saya bilang Pak itu berhenti, iya katanya ada orang di depan. Pas mau orang itu mau ini, karena bajunya panjang bang,
Dia bajunya panjang, nggak kelihatan kakinya. Nggak kelihatan kakinya. Pas dia mau nyebrang gitu, tiba-tiba set gitu. Kemana itu hilang? Astagfirullahaladzim, terus gitu. Kita dari awal tuh kayaknya nggak enak banget gitu. Akhirnya kita lanjut perjalanan, kita baca-baca, ya kan? Pas kita baca-baca dalam perjalanan gitu, biar kita nggak ini ya, kita nggak takut. Udah tuh Bang, akhirnya nyampe ke jalan raya Bang. Keluar lah ya dari... Iya, keluar dari jalan raya. Aduh, saya seneng banget Bang dari jalan raya. Alhamdulillah, dari perjalanan dari sini ke atas itu Bang, butuh waktu banget. Udah gitu jalanan juga bahaya ya. Iya, saya udah nyampe jalan raya, udah seneng banget Bang. Saya ngelihat dari bawah ke atas itu Bang, jalan perjalanan itu kan jalannya begini Bang. Wah, itu kata saya nggak mau Bang, balik lagi ke situ. Oke. Itu saya sama mertua aja kemarin mau diajak lagi tuh Bang. Cuma saya Ke tempat yang sama ya. iya saya nggak mau, soalnya saya berasa banget yang itu. Oke. Yang di kamar itu saya nggak mau. Pantesan. Nggak ada yang ke atas gitu deh. Iya, itu tepatnya emang ini banget Bang. Apa namanya? Jadi bukan villa semuanya. Ini dicampur sama Ada penduduk pemukiman. ya. Oke. Ada penduduk warga yang rumahnya gubuk. Nah berarti kan tadi kan ada 2 lantai ya Bu. Iya. Nah yang tidur di atas itu berarti cuma Mbak sama suaminya. Iya, sama anak saya bertiga, Sama satu kamar iya. bertiga. Jadi yang lain kosong. Nah kan pas ada ini nih yang tadi lewat tuh di atas tuh, yang di jendela, suami Ibu ngeliat nggak? Ngelihat, Pak. Ngelihat. Karena pas suami saya mau nutup jendela. Oh, oke, nutup berarti suami. Iya, nutup. Saya di belakang dia begini diri. Hmm. Pas suami saya lewat nggak mau nutup jendela, itu terbang, Bang. Nah itu ada set gitu, putih. Dia putih terbang gitu kayak apa sih namanya, sosoknya ya, ini putih aja Kayak melayang gitu ya? Jadi dia nggak kelihatan wajahnya, jadi hanya melintas gitu di depan mata saya itu. Saya bilang, oh apa itu gitu. Saya di situ langsung kaget tuh Bang. Oke. Nah pas ngintipnya ngeliat nggak suaminya? Kalau ngintip saya yang ngeliat. Saya ngeliat Dia karena nggak lihat. enggak, karena suara ketukan Iya, itu ya, jendela ya. tek di jendela. Nah itu kan ditutup hordengnya cuma set gitu dong, nggak rapet ya. Nah saya melek begini, ya apa itu? Pas saya begini, dia udah begini ngintip. Dia ngintip, saya ngintip, dia ngintip sebelah. Jadi rambutnya ditutup gitu. Jadi ngeliat sebelah doang jadi nggak full wajah, nggak begini. Dia jadi dari samping pojokan jendela itu, jadi dia begini. Gitu Bang. Saya langsung bangunin dia. Saya langsung pas suami saya lihat kagak ada apa-apa katanya. Jadi udah hilang, pas saya mulai udah nggak ada Bang. Tapi wujud mukanya serem apa, maksudnya rusak atau Enggak, kalau manusia biasa gitu? bukan. Jadi pucat Bang. Pucat. Putih gitu. Jadi ininya nih putih gitu. Jadi isi matanya itu jadi nggak apa sih namanya, kayak bola matanya ini nggak kayak kita begini Bang, hitam. Jadi mukanya itu putih Bang. Pucat gitu ya? Iya, mukanya pucat gitu, bibirnya pucat. Dan jadi si itu tuh cuma sebelah doang, rambutnya kelihatan sebelah nutupi. Jadi yang kelihatan ini. Bukan Bang, kalau manusia dari mana Bang? Iya. Kalau soalnya kan itu di bawah jendela itu genteng orang Bang, ke bawah. Genteng orang jauh, namanya kita kan villa tingkat besar gitu ya. Jadi dari mana naiknya Bang kalau orang? Nggak mungkin. Jadi hanya ini separuh aja, hanya pala doang yang nongol. Jadi nggak sama badan, jadi ngintip gini gitu. Matanya melotot gitu. Saya langsung mas suami saya dilihat nggak ada, saya langsung rapetin aja di situ. Ya itu dia mengkelibatnya itu ke arah belakang, katanya di belakang itu ada kuburan Mbak. Oh, jadi yang sekelibat itu arah kuburan. Arah kuburan. Nanti yang tadinya saya nggak tahu itu belakang itu apa, yang paginya saya lihat kuburan. Ya. Oke. Saya telusuri lagi kuburan. Nah tadi kan juga sempat nanya sama warga situ. Iya, warga situ. Tentang ada apa sih nih gini. Iya, karena saya kan orangnya pingin tahu, maaf ya Bang ya, saya pengen tahu. Jadi ada apa ini gitu. Nah kan tadi menurut keterangan warga katanya dulu ada yang meninggal pas lagi hamil. Iya, lagi hamil. Nah itu meninggalnya di villa itu apa di mana? Oh bukan, itu warga situ. Warga situ. Iya, warga. Meninggalnya karena dia lagi hamil. Karena jadi apa sih namanya?
si bayinya ini nggak keluar di dalam perut melahirkan. Jadi dia lagi hamil mau ngelahirin anaknya, jadi nggak bisa. Jadi anaknya ikut meninggal di dalam perut, Bang. Yang saya dengar cerita dari yang tukang warung tadi di depan itu. Jadi berarti infonya warga situ yang iya, meninggal. warga situ. Karena kalau yang di Pila itu kan Pila milik keluarga dari suami saya. Jadi pihak Pila keluarga nggak. Jadi bukan dari. Jadi bukan yang meninggal itu bukan dari nyewa situ ya, bukan. Karena ini Pila pribadi keluarga ya. Karena penduduk situ yang meninggal. Dulunya begitu. Tahu nggak sih alasannya dia kenapa sih nerornya ke Pila itu gitu? Apakah di rumah warga lain juga sama ada terornya atau gimana? Iya, itu kata warung yang di depan. Tapi kalau yang kata warung di belakang itu dia nggak mau bercerita, nggak mau terlalu banyak cerita, atau mungkin dia dari keluarga, mungkin ya dari korban apa gimana ya, nggak mau bercerita Bang sama saya. Dia cuma diem. Ya udah saya nggak banyak lah nanya, akhirnya pindah ke warung depan. Oke. Gitu. Ya, tadi kan villa tadi kan emang nggak disewain berarti baru umum itu ya? Udah lama juga, udah lama nggak ditempatin. Berarti itu nggak ada yang nungguin di situ? Nggak ada yang nungguin. Itu yang punyanya kan orang Bogor, masih orang Bogor, jadi jarang ke situ. Ya malum namanya juga udah agak ini ya sepuh kali ya, jadi dia nggak bisa ini ngerawat. Berarti kosong mulu tuh. Iya, kosong. Kalau nggak ada yang menghuni. Iya, kalau kita ada acara aja kita di situ. Tapi belum tahu ya kenapa sih si arwah ini malah ke villa mulu gitu nerornya. Apa emang semua orang baru datang ke situ diteror apa gimana? Iya sih kata yang tukang warung itu yang saya ini ya, memang semuanya Bang. Banyak juga yang iya, katanya begitu. Ada juga yang diiniin. Tapi yang paling ini kata orang situ, yang saya alamin saya yang lebih ini. Diterornya ke saya gitu. Apa mungkin karena saya terlalu banyak bicara mungkin kepada warga. Jadi seakan-akan dia tuh terusik Bang. Jadi dia tuh terus meneror saya gitu dengan cara sisir bergerak, air pecah sendiri, botol minum itu. Apa mungkin saya jadi rasa ingin tahunya itu Bang gitu. Apa mungkin dia merasa terganggu gitu. Saya ngeliatin kuburan itu, saya pikir kuburan itu 1, 2. Nggak taunya pas saya lihat-lihat lagi, ternyata banyak Bang ke sono. Jadi memang ada area pemakaman. Iya, pemakaman gitu. Karena berhubung itu banyak pohon-pohon. Jadi nggak terlalu kayak pemakaman kayak batu-batu, kebanyakan jadi dari tanah Bang. Nggak dipakai batu-batu keramik gitu. Memang daerah situ. Iya, di daerah situ jadi kuburannya belum terlalu modern kali ya kalau itu. Jadi masih tanah asal tancep aja gitu. Nah, tapi dapat info juga nggak sih makamnya si cewek ini di mana gitu? Di dekat villa atau emang ada di sekitar situ aja? Nggak taunya nggak jauh dari Pila itu Bang. Jadi kan Pila itu kan di belakang itu ada rumah kosong, tempat kosong. Nah itu nggak jauh dari situ. Jadi paling pas banget yang dari arah yang dia nampakin diri ke saya itu. Jalurnya ke situ. Katanya ada di situ. Nggak jauh. Iya, jadi nggak terlalu jauh dari sana. Nggak. Jadi deket Pila itu, nggak jauh dari Pila itu. Oke. Tapi juga berarti warga situ mungkin udah pada diteror juga. Iya, makanya dia sama saya kurang terbuka Bang. Kurang terbuka mungkin karena dia takut mungkin. Sama saya juga kayak gimana, mungkin yang si ibu depan itu karena saya yang ini. Saya rasa ingin tahu Bang. Karena si ibu yang di depan itu jadinya kebuka Bang. Ngomong sama saya. Mungkin yang tadinya nggak mau ngomong jadi ngomong sama saya. Makanya kan si ibu itu nanya, emang Mbak nginep di villa mana? Villa situ, villa keluarga saya. Oh gitu. Akhirnya saya tanya, akhirnya si ibu itu mau buka mulut. Kalau yang di belakang nggak mau. Nah, tapi si villanya ini udah lama berarti dari situ, dibangun di situ udah lama? Udah lama dibangunnya. Jadi mungkin sebelum saya itu kali ya, sebelum saya ke Pila itu dulunya memang udah ada gitu. Udah lama berarti ya? Ya udah lama. Tapi karena saya di situ itu nginep di Pilanya tuh baru sekali itu doang. Diajaknya ke situ doang gitu. Berarti emang bangunan lama juga. Iya, udah lama juga karena kosong. Karena sebenarnya dari pihak keluarga saya itu sebenarnya nggak mau di situ karena gratis Pak. Oh iya benar. Karena nggak mau, jadi nggak kata
keluarga saya nggak bayar. Gila. Jadinya sekalinya nempatin itu nggak bayar, dikasih kayak begitu. Hadiahnya. Nggak bayar tapi nemuin kayak begitu, jadi gratis bang. Itu dapat bonusnya. Iya bonusnya gitu. Tapi saya kapok bang, bener. Saya angkat tangan, saya nggak mau lagi ke situ sampai sekarang. Buset. Tapi boleh lah tuh daerah mana, ntar barangkali saya mau main. Iya boleh. Di daerah Cisarua, Bogor, pokoknya nggak jauh dari rumah sakit Paru. Dokter Gunawan ya, Dokter Gunawan. Iya Dokter Gunawan, kesana lagi. Pokoknya depannya ada pangkalan ojek aja. Masuk lagi ke dalam. Tapi nama pilanya saya lupa bang. Saya lupa nama pilanya apa gitu. Oke. Nah tadi kan pas pulang ya Mbak ya, ketemu nemuin kuku. Iya kuku. Itu 1 biji doang. Iya. Kira-kira kuku jempol apa telunjuk, bentuknya gede atau gimana? Ini. Telunjuk panjang kan? Iya panjang. Tapi kalau kuku normal manusia itu senormal-normalnya saya tahu ya. Tapi di kukunya gede. Jadi dibilang kuku jempol bukan. Jadi kayak kuku ini, kita telunjuk ini, tapi gede bang. Kukunya itu jadi pucat. Pucat tebal, panjang, tebal gitu. Jadi apa ya? Kalau kuku kita kan tipis ya bang ya, setipis-tipisnya kuku kayak begini. Itu tebal bang, putih. Saya lempar aja begitu. Itu nggak jauh. Iya kan dia adanya di kolong mobil. Emang tadinya nggak ada. Orang saya tanya nih kuku, masa kuku saudara saya segini bang kan? Pas saya lempar begini, pas saya lama turun, pas saya lihat begini lagi, hilang kukunya nggak ada itu di depan saya. Itu belum ada sejam itu, saya langsung begini, udah nggak ada kukunya itu. Saya senter gini-gini nggak ada. Orang saya buangnya ke situ, bisa hilang kemana bang? Nah, saya juga kan aneh. Saya juga aneh. Kuku itu. Kenapa ada kuku gitu di mobil itu? Walaupun kuku orang juga kayak. Ya kuku orang nggak mungkin kayak gitu. Orang kukunya gede bang. Kukunya besar banget. Gimana kita mau inin kuku orang saya pegang aja kukunya gede banget. Tebel. Kuku gajah juga nggak mungkin. Iya kuku. Gedean. Iya. Saya beginin aja. 2 kali lipat bang. Kayak kuku apa gitu ya. Jadi saya megang aja, saya langsung merinding bang. Pas saya turun, pas saya melihat nggak ada bang, kukunya hilang kemana itu kukunya. Nggak ada kukunya itu udah nggak ada. Saya cari-cari itu ya di luar cuma baru saya doang. Pas keluarga saya keluar, saya tanya nyari apaan? Kuku. Saya bilang, ya saya jawab dong. Nyari kuku bu, kuku siapa? Nggak tahu kuku siapa. Ya tanya sama saudara saya, ya kukunya ya kecil-kecil deh. Tapi di sini hilang bang, hilang. Itu belum ada setengah jam saya belum. Saya langsung buang, saya turun, saya begini hilang bang kukunya. Gak ada kuku, gak ada lagi itu. Saya cari ke kolong ban itu nggak ada. Itu kuku itu. Saya sampai sekarang saya tanda tanya kuku ya. Iya, mungkin bukan kuku manusia. Iya mungkin bukan. Ya, kalau kuku manusia ya sewajarnya lah kuku sebesar-besarnya kayak kuku kita, maaf ya kuku abang gitu ya. Nggak terlalu kayak kuku apa sih? Panjang-panjang. Iya, panjang gitu. Itu kukunya satu lagi. Kukunya tebel, serem gini, gede. Saya lempar aja. Oke, sekian nih cerita dari Mbak Uci untuk malam kali ini. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar dan terima kasih banyak nih Mbak Uci. Terima kasih ya Bang. Udah berbagi kisahnya di Kisah Tengah Malam. Semoga ada hikmahnya lah ya Mbak ya. Dan ada pelajaran yang dipetik dari video itu. Dan satu lagi nih, gue mau ngingetin lagi bagi kalian yang punya cerita atau pengalaman-pengalaman horor yang ingin berbagi kisahnya di Kisah Tengah Malam, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan segitu aja nih, gue Viko pamit undur diri dan Mbak Uci juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.